Dalam hadis Rasulullah, hadisnya panjang, riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah menyebutkan tentang keluarnya roh manusia dari jasadnya lalu dibawa oleh para malaikat ke langit. Nabi SAW bersabda, arwah orang-orang yang mukminin akan bertemu arwah orang mukmin lainnya, maka jauh lebih bergembira daripada kalian dengan saudara kalian yang tidak hadir. Artinya apa? Kalau kita jumpa orang yang sudah lama nggak jumpa, bahagia sekali. Begitu dengan roh-roh nanti. Tapi yang dijelaskan di sini adalah roh orang beriman yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberi nikmat iman Islam, nikmat ikut salat berjamaah, bil khusus salat subuh berjamaah, karena salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Dan orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah, dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan, diberikan keberkahan, kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dalam segala ibadah yang kita kerjakan. Dan pesan saya, jangan menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah. Masjid-masjid itu padat kalau bulan Ramadan. Harapan kita selepas Ramadan masjid segitu penuhnya, dan insya Allah kita istiqamah dalam menjalankan ibadah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tema di pagi hari ini kehidupan setelah kematian. Kehidupan ini artinya keberadaan manusia di atas permukaan bumi ini. Dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Dan Allah jadikan dia makhluk yang paling mulia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan dia, dan Allah telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Dan ada yang bersyukur, ada juga yang kufur. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah, kami telah tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, dan ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan kepada manusia jalan kebaikan agar diikuti, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkannya agar menjauhi jalan kesesatan. Maka siapapun mengikuti petunjuk Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan siapa yang menjauhi daripada jalan yang sudah ditentukan oleh Allah, maka dia akan termasuk hamba yang celaka dunia dan di akhirat. Dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini bertanggung jawab terhadap amal perbuatannya.
karena Allah sudah memberikan akal yang sehat untuknya agar dia membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Allah berikan akal kepada manusia agar dia bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun banyak godaan kepada makhluk tersebut dikuasai oleh syaitan dari golongan manusia dan jin, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul yang selalu membimbing kita, mengingatkan kita kepada Allah, dan Allah turunkan kitab-kitabnya kepada kita agar menjadi petunjuk. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah tidak bakalan tersesat, tidak bakalan sengsara, tidak bakalan jauh dari jalan yang diridhai Allah. Maka Nabi SAW bersabda, saya meninggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak bakalan tersesat, kalian tidak bakalan sengsara. Kitab Allahi wa sunnati, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Niatannya saat ini kita menjauhi dari dua hal ini. Dari kitab Allah kita menjauh, dan dari sunnah Rasulullah kita menjauh, bahkan kadang-kadang diberolok-olokkan, bahkan kadang-kadang dijelekan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, sampai jadi bahan bercandaan. Sampai kadang-kadang ketika imam mengingatkan kita untuk merapatkan shaf agar tidak diisi syaitan, akhirnya seorang anak muda yang mulai berdakwah, dia mengatakan, biarkan syaitan aja masuk di tengah kita, biar kita ngeprank dia. Kan itu adalah aturan Rasulullah, ajaran Rasulullah. Tapi ketika dia memperolok-olokkan syariat Allah, apa yang kita harapkan? Bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah sedangkan kita sendiri tidak pernah menolong agama Allah? Para jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang akan taat mengikuti petunjuk Allah melalui para nabi dan rasul dan kitab yang sudah diturunkan Allah, maka orang tersebut akan di akhirat lebih mulia dari malaikat. Karena kita tahu malaikat diciptakan dalam taat, sedangkan kita ada syahwat dan kita ada akal. Malaikat ini tidak ada syahwat dan taat kepada Allah, dan binatang tidak ada akalnya tapi ada syahwatnya. Maka kata ulama, apabila engkau mengendalikan syahwatmu, engkau mengendalikan dirimu, akan menjadi lebih mulia dari malaikat. Tapi apabila syahwat kita mengendalikan kita, maka itu lebih rendah dari binatang. Na'udzubillah. Kal an'am bal hum adall. Bisa seperti binatang. Kenapa? Karena dikendalikan oleh syahwatnya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan hidup dan mati. Dan kematian adalah sebuah hakikat yang tidak ada kebohongan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa semua yang ada atas permukaan bumi akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Jalla Jalaluhu menciptakan hidup dan mati agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik perbuatannya. Maka kematian itu adalah hakikat satu-satunya dalam kehidupan dunia yang semua di atas permukaan bumi akan merasakannya. Kemungkinan kita bisa berada di dunia, kemungkinan tidak. Tapi kalau kita ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah hidup di muka bumi, berarti kita akan merasakan yang namanya kematian, karena tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah diketahui bahwasannya kubur kita
atau kuburan kita adalah rumah kita yang sebenarnya. Kita akan berada di dalam kubur tersebut sampai ditiup sangkakala untuk kedua kalinya. Maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditakdirkan kita akan diwafatkan oleh Allah masuk liang lahat, kita berada di liang lahat tersebut di alam barzakh sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditiupkan sangkakala, kemudian kita bangkit dari kubur kita masing-masing. Banyak sekali manusia memperindah rumahnya di dunia, bahkan menghiasinya dengan berbagai macam hiasan. Manusia di muka bumi, rumahnya itu diperindah, semua kebutuhan yang di dalam rumah itu dia selalu beli. Selesai habis dia beli lagi. Dia selalu memperindah rumahnya, memperbagus, direnovasi berulang kali, diperluas, bahkan berpindah ke rumah yang lebih luas. Kita selalu memperindah rumah kita, bahkan kadang-kadang membangun rumah kita, beberapa rumah, bahkan membangun rumah untuk orang lain. Tapi sayang sekali kita jarang memikirkan rumah kita yang sebenarnya adalah kubur kita. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, dilarang dalam Islam kita berharap mati atau berharap meninggal dunia. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi rahimahullahu taala menamakan bab dengan bab karahiyat tamannil maut bisababi durrin nazala bihi. Bab karahiyat tamannil maut bisabab durrin nazala bihi wala ba'sa bihi li khaufin fil fitnah li khaufil fitnah fid din. Beliau mengatakan bab makruh seseorang berharap meninggal dunia karena suatu musibah yang menimpa dirinya, dan tidak mengapa boleh berharap meninggal dunia apabila ada sesuatu yang akan membahayakan agama kita. Dan beliau mencantumkan hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, jangan seseorang di antara kalian berharap meninggal dunia. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Kalau betul-betul dia berharap meninggal, maka katakan doa berikut ini: Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, berikan aku hidup apabila kehidupan ini terbaik untukku. Ya Allah, wafatkan aku apabila wafat ini terbaik untukku. Sebagaimana Maryam pada saat didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa manusia, kemudian Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha. Lebih bagus aku meninggal sebelum aku mengalami hal ini. Beliau berharap meninggal, kenapa? Karena pada saat itu akan membahayakan dirinya dan agamanya. Maka kata ulama, diperbolehkan pada saat ada sesuatu yang membahayakan, mengancam agama kita, lebih bagus kita berharap meninggal dunia. Tapi Nabi SAW menganjurkan kita, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri untuk kematian ini. Kita semua akan menghadap Allah. Dulu orang kalau meninggal pasti ditanya 3 pertanyaan. Apakah dia sudah tua? Apakah dia sakit? Apakah meninggal kecelakaan? Itu selalu 3 pertanyaan yang kita tanyakan dulu. Tapi kalau sekarang Nabi mengatakan mautul faj'ah, orang meninggal dadakan, mendadak. Dan inilah tanda hari kiamat kecil. Baru kita jumpa di depan pintu masjid, 2-3 jam dinyatakan meninggal dunia. Berbeda dengan dulu, dinyatakan fulan itu karena sakit atau kecelakaan atau sudah sepuh. Tapi subhanallah, saat ini saya punya jamaah kemarin, itu beliau meninggalnya subhanallah. Subuh kata orang, kami jumpa beliau salat subuh. Salat zuhur jumpa. Habis zuhur dinyatakan meninggal dunia. Mereka terheran-heran, kok bisa diganti segitunya cepat? Itulah para jamaah, hakikat yang kita tidak bisa berpaling darinya. Kita tidak bisa menjauhi darinya. Maka
Orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri untuk kematian tersebut, kapanpun, dimanapun dia sudah siap. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan, dinyatakan sanadnya baik oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah, dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah SAW, saya pada saat itu bersama Rasulullah. Faja'ahu rajul minal ansari fasallama ala Nabi SAW. Ada orang dari kalangan Ansar datang memberi salam kepada Rasulullah. Thumma qala ya Rasulullah ayul mu'minina afdal. Ini orang Ansar datang memberi salam kepada Nabi, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling bagus, paling utama, paling afdal? Kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqa. Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina akyas, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Nabi ketika ditanya orang yang paling cerdas siapa, bukan orang yang paling gampang mendapatkan uang, bukan orang yang gampang meraih jabatan, bukan orang yang meraih kekayaan, tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu menyebut kematian, selalu ingat mati, dan selalu mempersiapkan diri untuk kematian, bahkan mempersiapkan diri sesudah kematian tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang selalu mengingatkan kita kepada kematian, selalu mengingatkan kita. Kita tidak bisa lupa apabila melihat tempat tersebut. Itu adalah kuburan. Imam Muslim meriwayatkan hadis dalam sahih beliau dari Buraidah. Nabi SAW pernah mengatakan, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka ziarahlah kubur. Kenapa Nabi dulu di awal Islam melarang orang ziarah kubur? Karena mereka masih ada bekas-bekas jahiliyah. Halo? Halo? Masih hidup nih? Kelihatan pada puasa ini, Masya Allah. Ini pada khusyuk semua ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, anak takut pas lagi ketiduran gitu bangun udah kiamat gitu loh. Ya khawatir aja gitu ya, takut gitu loh. Nah, ini Nabi SAW dulu melarang mereka ziarah kubur di awal Islam. Kenapa? Karena masih ada bekas jahiliyah. Khawatir kalau mereka ziarah kubur terjadi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Sekarang lihat apa yang terjadi di area kuburan. Itu sudah kayak sesuatu yang nggak masuk akal, luar biasa. Terjadi hal-hal penyimpangan banyak sekali, padahal Islam sudah kasih tuntunan, sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW cara ziarah kubur yang benar yang mana, cara yang tepat yang mana, cara terbaik yang mana. Tidak, kadang-kadang terjadi banyak pelanggaran di situ. Maka Nabi dulu melarang. Kenapa? Karena masih ada bekas jahiliyah, mereka masih baru Islam. Ya namanya orang baru mu'alaf, ya. Coba bayangkan kadang-kadang ada kekeliruan yang terjadi. Maka Rasulullah SAW dulu melarang mereka ziarah kubur. Tapi pada saat tauhid, iman Islam sudah mantap di dalam hati mereka, maka Nabi sudah memperbolehkan mereka ziarah kubur. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW, Abu Hurairah mengatakan, zara Rasulullah qabra ummahu fabaka wa abka man haulah. Nabi menziarahi kuburan ibunya dan Nabi menangis dan membuat orang yang di sekitar beliau menangis. Wa qala ista'dhantu rabbi azza wa jalla fi an astaghfira laha falam yu'dhan li. Saya meminta izin kepada Allah untuk memohon ampun kepada ibu saya, Allah tidak izinkan. Wasta'dhantu fi an azura qabraha fa adhina li. Saya minta izin pertama untuk beristighfar untuk ibu saya, tidak diizinkan. Dan saya meminta agar saya menziarahi kuburan ibu saya, maka saya diizinkan. Maka Nabi SAW mengatakan, fazurul qubura fa innaha tudzakirukumul maut. Maka ziarahlah kubur karena mengingatkan kalian kepada kematian. Maka sepakat jumhur ulama, semua ulama sepakat bahwa ziarah kuburan bagi laki-laki sunnah. Saya ulangi lagi, ziarah kuburan bagi laki-laki sunnah.
Karena sebagian orang memfitnah sebagian teman-teman bilang ziarah kubur itu bid'ah, ziarah kubur itu nggak boleh. Nggak ada yang berani mengatakan demikian. Orang hadisnya dalam Sahih Muslim, Nabi juga ziarah kuburan Baqi', Nabi ziarah kuburan ibunya. Nggak ada yang berani. Cuma hanya mereka bilang kalau ziarah kubur jangan melakukan pelanggaran. Yang di dalam kubur itu sudah meninggal. Dia membutuhkan doa kita, sedekah kita, ya, amal soleh yang kita kirimkan kepada dia. Badal umrah, badal haji, sedekah, doa, itu yang dia butuhkan. Maka nggak ada yang berani mengatakan bahwa ziarah kubur itu bid'ah, nggak ada. Maka kalau memfitnah orang itu yang cantik, jangan memfitnah orang dengan lelucuan. Karena orang kalau mengkritiki kita secara ilmiah itu kita habis. Kenapa? Karena tidak amanah. Kalau menukil dari orang lain, tidak amanah. Orang nggak berani mengatakan ziarah kubur itu tidak boleh. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani mengatakan baca Yasin malam Jumat itu nggak boleh. Nggak ada yang berani. Cuma orang bilang kalau baca Yasin itu Quran. Nggak ada yang berani. Mana ada yang bilang baca Quran nggak boleh? Nggak ada. Tapi kata orang Yasin itu Quran, boleh baca malam Jumat, ada pahalanya. Tapi kan ada amalan sunnah Rasulullah malam Jumat. Dan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan dianjurkan baca malam Jumat, hari Jumat, surat Al-Kahfi. Maka nggak ada yang berani melarang kita baca Quran, nggak ada. Mana ada yang bilang nggak boleh baca surat ini, surat itu, nggak ada. Nggak ada yang berani. Kenapa? Orang ada dalilnya kok. Tapi mereka mengatakan kalau baca Yasin malam Jumat jangan menganggap ini adalah sunnah dari Rasulullah. Ya, maka ziarah kubur sepakat ulama bagi laki-laki sunnah, nggak ada yang berani melarang. Akan tetapi ziarah kuburan untuk perempuan itu menjadi khilafiyah para ulama. Dan orang yang belajar fikih, orang yang belajar kitab-kitab udah paham, tidak perlu dijelaskan. Minimal saya sebut satu kitab namanya At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, karangan Imam Qurtubi, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Di awal kitabnya itu beliau menjelaskan bahwa sepakat ulama laki-laki ziarah kubur sunnah, tapi khilafiyahnya bagi perempuan. Terjadi perselisihan ulama. Ada ulama yang mengatakan haram, dan itu yang dipakai di Saudi dan sebagian negara, bahwa perempuan ziarah kubur itu haram. Kenapa? Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau tidak salah riwayat Abu Daud dalam sunan beliau, Nabi SAW mengatakan la'anallahu zawwaratil qubur. Allah melaknat wanita yang ziarah kubur. Akhirnya ulama lain membantah, tidak, kalimat zawarat ini mubalaghah, artinya dia berlebih-lebihan ziarah kubur, artinya hampir setiap hari ziarah kubur sampai meninggalkan kewajiban Allah, kewajiban suami, kewajiban keluarga, itu yang dilarang. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. Pendapat yang ketiga itu yang benar, wallahu a'lam, itu yang mengatakan boleh, tapi dengan syarat-syaratnya, tidak terjadi pelanggaran di area pemakaman. Sekarang kadang-kadang, mohon maaf, lihat perempuan kadang-kadang ziarah kubur, ya, apa yang terjadi di sana? Kadang-kadang menampakkan auratnya, kadang-kadang bercampur dengan laki-laki, dan hal-hal yang terjadi yang lain. Itu yang dilarang, bukan ziarah kuburnya. Kenapa? Karena Nabi SAW lafadznya umum. Kata Nabi, dulu aku larang kalian ziarah kubur, maka ziarahlah kubur. Berarti Nabi kalau bilang umum, berarti laki perempuan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian besar para ulama. Kenapa tidak terjadi ziarah kuburan di Baqi'? Ya maaf, bapak-bapak yang sering ada di Masjid Nabawi, kalau bagian ibu-ibu Raudah, Masya Allah, berisiknya bukan main. Wah, kadang-kadang luar biasa bukan main. Maka itu mereka yang berusaha menghindari, menjaga dari mudarat, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam Islam. Maka apabila kita ziarah kubur, itu mengingatkan kita bahwa ini rumah masa depan kita yang sebenarnya. Antum cari dunia sebanyak-banyaknya, pada saat berpamit dari dunia, dunia cuma kasih 2 meter doang. Raja-raja dunia, presiden-presiden, orang kaya, apa yang dia bawa? Enggak ada. Cuma hanya membawa amal salihnya dan amal buruknya, dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah.
Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Halo? Masih hidup? Ini bahas kematian, hati-hati. Ini panitiannya pilih kematian pagi hari lagi ya. Itu bukan pilihan saya, itu panitia ya. Bukan sumpahin jamaah gitu ya. Insyaallah kita semua meninggal insyaallah. Ya. Pas meninggal itu di Masjid Darussalam berjamaah gitu kan, enak gitu loh ya. Biar jenazahnya beriringan gitu, enak banget gitu loh. Bisa berdampingan dengan orang-orang soleh. Maka ziarah kubur bagi laki-laki itu sunnah sepakat ulama. Yang perempuan itu menjadi khilafiyah. Kenapa? Mengingatkan kita kepada akhirat, bahwa kita akan meninggal dan kita akan masuk ke liang lahat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, tahapan sesudah meninggal dunia, fase-fase sesudah meninggal dunia, apa yang terjadi? Sesudah manusia meninggal dunia dan roh berlepas daripada jasadnya dan naik ke langit, apabila dia termasuk orang-orang yang saleh, akan dibukakan pintu langit Allah Subhanahu wa taala sampai dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar roh orang beriman tersebut yang ahli ibadah dan ahli taat, agar rohnya selalu berada di rongga burung hijau di dalam surga, terbang kemanapun dia mau. Wa illam takun kadzalik, dan apabila orang tersebut bukan orang ahli taat, itu dikembalikan ke bumi lagi, fi asfali safilin, na'udzubillah min dzalik. Itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, naiknya roh kita ini tergantung amal ibadah kita. Pada saat di roh orang beriman naik, ditanya, ini rohnya siapa? Saking wanginya, saking indahnya, itu roh fulan. Kemudian dikasih kain kafan yang indah, wangian yang indah. Dan apabila itu naik ke langit, semua malaikat menyambutnya. Tapi apabila roh itu buruk, roh khabithah, na'udzubillah, itu ditanya, siapa ini yang punya roh buruk ini? Kemudian dikembalikan kepada mayatnya lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau roh itu berlepas dari jasad kita, kita akan dibawa ke alam barzakh. Kita kan punya beberapa alam. Alam dzar sebelum kita ada di dunia. Kemudian yang kedua, kita masuk alam rahim. Kita akan masuk rahim ibu kita. Kemudian kita masuk lagi ke alam dunia. Kemudian dari alam dunia berpindah lagi ke alam barzakh. Inilah alam barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh ini adalah dinding, ya, yakni pemisah antara kematian dan kebangkitan. Jadi antum nanti berada di dalam liang lahat, tidak bisa kembali ke dunia dan tidak masuk akhirat. Kenapa? Karena masih bertahan di situ sampai hari kebangkitan nanti. Baru kita dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut barzakh di dalam Al-Qur'an, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Dan barzakh ini apa? Ma yakunu ba'dal maut, yang ada sesudah kematian. Au ma yakunu bainal mauti wal ba'ts. Itu barzakh ini artinya sesudah kematian atau di antara kematian dan kebangkitan. Wa huwa hijabun bainal mayyiti war ruju'i ila dunya, dan itu menjadi dinding pembatas antara kita dan kembali ke dunia. Maka kita akan mengetahui orang yang mati suri. Biasakan orang yang bilang itu meninggal terus dia hidup lagi dan dia cerita ke sana kemari. Apakah dalam Islam itu ada atau tidak? Itu bohongan, gak ada dalam Islam itu. Jangan dipercayai. Dalilnya apa? Surat Al-Mu'minun, harus hafal ayatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah yang katakan, bukan saya. Kita orang beriman, Pak, harus kita punya yakin dan akidah yang sudah jelas. Sudah dipastikan, sudah ditentukan Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Apa jawaban Allah? Dan dia masih melanjutkan, la'alli a'malu salihan fima tarakt, ya, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan.
Nanti ini masih permintaan dia. Apa jawaban Allah? Kalla. Nah, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata orang tersebut, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku mengerjakan amal kebaikan yang aku ketinggalan di dunia. Kata Allah, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, kata Allah, dan di hadapan mereka ada barzakh-barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Maka orang kalau cerita gitu, kadang-kadang nonton di televisi, itu ajaib. Orang katanya dia sudah meninggal, terus jumpa malaikat, jumpa ini, loh kok bisa balik lagi? Bayangkan dalam hadis sahih Rasulullah, orang syahid sudah gugur dalam peperangan, minta kembali ke dunia, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia lagi agar saya berperang, aku dibunuh, nanti begitu lagi dan seterusnya. Saking besar pahala yang dia temukan, Allah tidak kasih dia balik lagi ke dunia. Nabi Muhammad aja, bayangkan, sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi aja wafat, dan terjadi perselisihan antara para sahabat, dan sampai terjadi fitnah. Perselisihan antara para sahabat sampai terjadi fitnah. Kan yang berhak dibangkitkan kembali adalah Rasulullah untuk menyelesaikan persoalan ini, tapi Allah tidak. Karena ini adalah keputusan Allah yang sudah wafat. Qala kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun. Maka antum kalau membantah surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, itu bantahannya, bahwa siapapun meninggal dunia tidak akan diberkenankan oleh Allah kembali lagi ke dunia. Orang yang mau berjihad saja, yang sudah gugur dalam peperangan, ingin dikembalikan ke dunia lagi, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kasih kesempatan itu lagi. Kenapa? Karena itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka barzakh ini, alam kubur ini adalah antara kematian, sesudah kematian, dan sebelum kebangkitan. Sampai orang bertanya, mohon maaf, kata orang, ya Allah, coba orang yang meninggal dari zaman Nabi Adam ya, sampai hari kiamat, lama banget dikubur. Kata ulama, ada riwayat-riwayat bahwa orang beriman kalau sudah dikubur itu tidak terasa, Pak. Katanya seperti sholat 2 rakaat. Dia dikubur walaupun dari zaman Nabi Adam, kalau ahli ibadah, ahli taat, dia walaupun bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kan panjang banget gitu loh. Kata orang, lama banget nunggu ya, bosan nanti. Enggak, dia merasa seperti sholat 2 rakaat. Dan inilah keberkahannya. Tapi sampai dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah datangkan hari kiamat. Karena dia sudah dijadikan kuburnya taman di antara taman surga, Raudhah min riyadil jannah. Dia bilang, ya Rabb, ayo datangkan hari kiamat. Sampai dikatakan, ditanya oleh malaikat, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Ya, tiba-tiba dia bisa menjawab, dikasih lihat, nih lihat sebelah kiri ini tempatmu di neraka, tapi karena kamu taat diganti di surga, coba lihat. Maka dia dapat hembusan daripada surganya Allah, dijadikan kuburnya taman di antara taman surga. Allah, bayangkan, siapa yang nggak mau pas dia lihat, wah ini surga begini, kok aku ditahan di sini, kenapa aku nggak dibawa ke sana aja? Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah cepat datangkan hari kiamat. Tapi kalau orang ahli maksiat dikasih tahu, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, la adri, kata kamu la daraita wa la talait. Akhirnya digebukkan malaikat, kata mereka, coba lihat sebelah kanan nih, tempatmu di surga, tapi karena kamu maksiat dialihkan ke neraka, naudzubillah. Sampai dia bilang, Rabbi la tuqmis sa'ah, ya Allah jangan datangkan hari kiamat. Loh, belum masuk kiamat aja sudah dapat tembusan dari api neraka jahanam, azab di dalam, disiksa di dalam kuburnya. Sampai dia bilang, nanti kalau di akhirat itu lebih besar lagi. Maka dia mengatakan, Rabbi la tuqmis sa'ah, ya Allah jangan datangkan hari kiamat. Saking dia terkejut dengan azab yang dia rasakan di dalam alam kuburnya. Maka disebut itu kubur itu apa? Raudhah min riyadil jannah atau hufra min hufarin nira. Taman surga atau siksa neraka, siksa daripada di dalam kubur. Maka kita sering baca doa sebelum salam. Doanya,
Allahumma inni a'udzubika min adzabil nar wa min adzabil qabr. Itu selalu dibaca. Yang kedua, baca surat Al-Mulk, bukan Al-Muluk. Ya, surat apa? Surat apa? Al-Mulk, bukan Al-Muluk ya. Jangan ikut-ikutan dengan orang. Namanya Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nama surat aja salah, gimana isinya gitu loh. Surat Al-Mulk. Kalau Al-Muluk itu orang-orang di pinggir jalan. Tapi kalau orang beriman yang rajin ke masjid sudah tahu bacaannya surat Al-Mulk, bukan Al-Muluk. Ya. Itu surat Al-Mulk dalam Sunan At-Tirmidzi itu memberi syafaat kepada kita, terdiri dari 30 ayat. Tapi ada kesalahpahaman dari masyarakat bahwa surat Al-Mulk itu dibaca sebelum tidur. Tidak. Biar kita perbaiki pemahaman kita juga. Surat Al-Mulk itu tidak ada sunnah dibaca sebelum tidur. Sepanjang hari boleh baca. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam, silakan bebas. Tidak ada ketentuan dari Rasulullah, sunnah dari Nabi bahwa sebelum tidur baca Al-Mulk seperti yang dijelaskan banyak dai. Itu tidak benar. Surat Al-Mulk itu dibaca 30 ayat, mau dibaca pagi hari, siang hari, sore, malam, bebas. Ya, maka itu kapanpun boleh dibaca. Itu akan memberikan syafaat kepada kita di alam kubur nanti. Kemudian para jemaah dimuliakan Allah, maka ada malaikat pada saat jenazah diletakkan dan ditinggal pergi, ada malaikat dua, namanya Munkar dan Nakir. Ya, malaikat Munkar dan Nakir akan menduduki orang tersebut dan akan ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Itu saja 3 pertanyaan. Orang bilang, ini nanti pertanyaan apa bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Nanti kalau saya masuk saya kasih tahu. Itu tidak ada dalilnya. Bahasa ahli surga bahasa Arab, saya juga belum pernah masuk surga. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu hal yang enggak ada kepastiannya, enggak ada dalilnya. Apalagi menyangkut dengan ghaib. Ghaib itu perlu dalil yang sahih dari wahyu, dari Rasulullah. Rasulullah dapat dari Jibril, dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bilang bahasa ahli surga bahasa Arab, itu hadis palsu. Tidak ada. Ada hadis yang selalu beredar, cintailah orang Arab karena 3. Saya orang Arab, kata Nabi. Al-Quran bahasa Arab, bahasa surga bahasa Arab. Nggak ada yang tahu. Nggak ada dalil, nggak ada argumen yang menjadi pegangan kuat kita bahwa bahasa surga bahasa Arab. Wallahu a'lam. Terus kata orang Indonesia, waduh bingung, nanti kalau komunikasi pakai bahasa Arab mana ngerti saya. Enggak, kalau Allah memang izinkan kita ngomong bahasa Arab, Allah yang akan membaca, kita bisa bahasa Arab kok. Saya orang Arab bisa bahasa Indonesia, itu gampang bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Maka jangan masuk ke area yang bukan area kita gitu. Wilayah yang belum dikasih penjelasan, ya jangan banyak kenannya, biar tidak mempersulit diri sendiri. Kayak kaum Nabi Musa alaihissalam Bani Israel, sudah dikasih tahu sembelih sapi, tapi mereka masih nanya, warnanya apa? Ini apa? Akhirnya kata Ibnu Abbas, syaddadu fasyaddadallahu alaihim. Mereka mempersulit, maka Allah bersulit mereka. Jadi mereka muter-muter cari, hanya cuma 1 sapi saja dimiliki oleh anak yatim yang Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu artinya apa? Sahabat betina, antum pernah periksa betina apa jantan? Anak enggak pernah periksa. Kalau Baqarah enggak harus betina. Seperti kalimat Usamah. Usamah itu kan ada haknya, laki perempuan. Hah? Nah, itu yu'amal mu'amalatul ma, itu bahasa Arabnya sendiri, nahwu sharafnya nanti. Ya. Maka jangan semua syams. Syams itu pakai hadza atau hadhihi. Hadhihi syamsun. Padahal tidak ada tanda ta'nitsnya, ya. Maka bilang apa? Surat Al-Baqarah itu surat sapi. Wallahu alam, sapi betina apa jantan, saya enggak pernah periksa kok. Jelas manusia kadang-kadang ada unik-uniknya gitu loh. Maka ada malaikat Munkar Nakir menduduki orang itu, ditanya 3 pertanyaan, man rabbuka, madinuka, man nabiyuk. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab yang sangat indah sekali merangkum 3 pertanyaan ini. Nama kitabnya Al-Usulus Thalatha. Usulus Thalatha itu di awal kitabnya beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai hamba ya insyaallah dirahmati Allah, annahu yajibu alaina ta'allum 4 masail. Bahwa wajibnya kita belajar 4 hal. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabi dan mengenal agama Islam. Ma'rifatul 'abdi rabbah,
hamba mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Nabi. Maka itu dirangkum oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab di dalam kitab namanya Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 pondasi utama dalam agama: mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama. Itu dirangkum oleh beliau dan dibahas dalam kitab tersebut dan disyarah oleh banyak ulama. Nah, saya punya pertanyaan. Kita semua akan ditanya di kuburan, betul? Betul nggak? Nah, ada pertanyaan nih. Apakah para nabi dan rasul akan ditanya juga nggak? Hah? Akan ditanya? Nah, para nabi dan rasul akan ditanya tidak? Kan bayangkan itu. Saya berpikir, oh, kalau kita manusia biasa ditanya, tapi kalau Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Fulan, ditanya enggak ya? Nah, itu wallahu alam, itu jawaban diplomat, cari aman. Tapi kalau dalam Islam sudah ditemukan, kata ulama, al-anbiya la yus'aluna fi quburihim. Nabi itu tidak akan ditanya dalam kubur. Kita ditanya tentang Nabi Muhammad, siapa nabimu? Muhammad. Terus kalau malaikat tanya, siapa nabi kamu? Loh, Nabi Muhammad itu kan. Nah, itu yang dibantah oleh para ulama ya. Maka Imam Asy-Syihab Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, beliau itu bermazhab Syafi'i, beliau mengatakan pendapat yang kuat bahwa para nabi tidak akan ditanya. Li'anna ghairan nabi yus'al an nabi. Orang selain nabi ditanya tentang nabi. Masa nabi ditanya tentang dirinya sendiri kan? Siapa nabimu? Lah, saya aja nabi ini ya gitu kan. Nah, itu yang dan dijelaskan juga oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh ini merangkum apa yang saya bahas tadi. Ya. Maka dalam kitab Ar-Ruh sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu sekitar 460-an halaman. Itu 1 jilid dalam bahasa Indonesia dan itu merangkum cerita-cerita. Tapi banyak catatan ulama tentang kitab tersebut karena banyak cerita-cerita mimpi yang beliau sampaikan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara masalah yang terkait dengan barzakh kuburan adalah perkara ghaibiyah. Kita tidak pernah lihat kecuali yang sudah disampaikan melalui Rasulullah. Itu yang kita tahu. Selebihnya enggak usah ngarang. Enggak usah banyak cerita. Oh, saya begini, saya lihat ada ini, saya lihat ada orang yang disiksa dalam kubur, segala macam. Itu enggak usah. Yang begitu-begitu enggak usah diceritakan. Maka kita menceritakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan bahwa di alam barzakh roh itu saling bertemu dan ngobrol di antara mereka. Dan dijelaskan oleh dalam hadis Rasulullah, hadisnya panjang, riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah menyebutkan tentang keluarnya roh manusia dari jasadnya lalu dibawa oleh para malaikat ke langit. Nabi SAW bersabda, arwah orang-orang yang mukminin akan bertemu arwah orang mukmin lainnya. Maka jauh lebih bergembira daripada kalian dengan saudara kalian yang tidak hadir. Artinya apa? Kalau kita jumpa orang yang sudah lama enggak jumpa, bahagia sekali. Begitu dengan roh-roh nanti. Tapi yang dijelaskan di sini adalah roh orang beriman yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, punya pertanyaan lagi. Apakah roh orang meninggal akan jumpa dengan orang hidup? Ada tidak? Ada dong. Terus mimpi? Kan orang meninggal bisa hadir di dalam mimpi. Hanya itu doang. Selebihnya tidak ada. Maka kalau antum mimpi orang meninggal, dalam tafsir mimpi, kalau antum mimpi orang meninggal dalam pakaian yang kotor, pakaian jelek, berarti dia menghadap Allah dengan cara yang tidak baik. Berarti dia menghadap Allah tidak bagus. Apabila orang meninggal dunia datang di dalam mimpi, minta roti, minta minum, minta makan, berarti dia butuh sedekah kita. Dia sedang membutuhkan sedekah. Kalau orang meninggal datang meminta makan, minta minum dan lain, itu berarti dia sedang membutuhkan sedekah dari keluarganya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah itu terjadi kebangkitan dari kubur nanti. Dan itu adalah dihidupkannya orang-orang yang telah mati pada waktu trompet ditiup pada tiupan kedua. Itu semua orang akan bangkit, lalu manusia akan hadir atau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanpa alas kaki dan telanjang tanpa penutup dan belum dikhitan.
Artinya kembali semula lagi. Subhanallah, kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang saya sebutkan ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab namanya Ar-Ruh. Kitab Ruh sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya akhiri dengan satu ayat Al-Quran, surat Al-Fajr ayat 24. Coba diperhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk kehidupan ini. Kata ulama tafsir, berarti kehidupan kita bukan di dunia, kehidupan kita di akhirat, di surganya Allah. Itu kehidupan yang sebenarnya. Maka dia mengatakan, dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu, artinya ketika dia berada di dunia, aku mengerjakan kebajikan untuk kehidupan ini. Berarti kata ulama, kehidupan kita yang sebenarnya bukan keberadaan kita di dunia, tapi kehidupan yang sebenarnya adalah pada saat kita mendapatkan kehidupan terbaik, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kita bertaubat sebelum wafat, dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenankan kita untuk bertaubat, mendekat dengan Allah dan beramal soleh sebelum wafat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.